Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada kesempatan ini melanjutkan referensi yang saya tawarkan pada beberapa caption lalu. Ini ada satu tawaran untuk memahami bagaimana keterkaitan antara fenomena dan masalah penelitian. Ini berguna sekali bagi teman-teman yang saat ini sedang menyusun tesis maupun disertasi. Baiklah, kita menjelajahi dulu apa itu fenomena. Fenomena adalah kejadian atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini mengabaikan pertimbangan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Kita abaikan dulu, tapi kita garis bawahi makna hakiki daripada fenomena itu, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat diamati. Itu batasan singkatnya. Namun sebelum lebih jauh, saya akan mengajak Anda menjelajahinya lebih luas lagi. Kita buka kamus besar bahasa Indonesia. Ternyata di dalam kamus itu dijelaskan bahwa fenomena sendiri berarti hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Salah satu contohnya fenomena alam. Orang awam menyebutnya gejala. Itu KBBI lebih konkret lagi. Lalu apa sebenarnya peran peneliti di sini? Teman-teman sekalian, peneliti dalam hal ini punya konsep yang berkaitan dengan fenomena ini. Secara garis besar, fenomena menurut konsep peneliti itu adalah fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti. Itu saja. Baik dia bersifat umum maupun bersifat khusus atau dua-duanya. Tapi dia merupakan fakta yang relevan dengan masalah penelitian kita. Itulah fenomena. Sekali lagi, itulah fenomena dari konsep peneliti. Adapun Anda mau mengembangkan lebih jauh lagi, dipersilakan. Karena wilayahnya ini adalah wilayah yang sangat debatable. Jadi kita bisa mentafsirkan beragam. Nah, saya akan mengkhususkan pada masalah-masalah sosial. Jadi fenomena ini jika dikaitkan dengan masalah sosial, maka dapat diberi batasan bahwa fenomena sosial adalah kejadian nyata yang dapat dilihat secara langsung melalui panca indera dan dapat dijelaskan secara eksplanatif, bersifat ilmiah, dan
berkaitan dengan masyarakat. Poin terakhirnya ini tadi yang penting, berkaitan dengan masyarakat. Itu kalau kita beri cakupan atau lingkup pada masalah sosial. Nah, oleh karena itu, dalam melihat fenomena sosial ini, kita dapat memperkaya dengan pendapat-pendapat yang diantaranya salah seorang tokoh sosiologi Indonesia, yaitu almarhum Profesor Selo Sumarjan. Beliau memberi batasan. Fenomena sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial hingga nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu pengertian fenomena sosial yang diberikan batasan oleh Profesor Selo Sumarjan. Sosiolog Indonesia lainnya, yaitu almarhum Suryono Sukamto, beliau lebih tegas lagi mengatakan bahwa fenomena sosial adalah masalah sosial berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial. Beliau lebih kepada penyelamatan dalam tanda petik kehidupan sosial dan kebudayaan. Itu menurut Suryono Sukamto. Sedikit berbeda yang dikemukakan oleh Tahir Kasnawi. Beliau mengatakan fenomena sosial adalah proses perubahan sosial, modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok, masyarakat, hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat baik aspek kehidupan material maupun non-material. Jadi lebih spesifik lagi Profesor Tahir Kasnawi dalam memberikan batasan fenomena. Nah, kalau kita tarik ke atas, ternyata sosiolog Gillin and Gillin atau John Louis Gillin dan John Philip Gillin mengatakan bahwa fenomena sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, material, komposisi penduduk, ideologi, ataupun difusi penemuan-penemuan baru di masyarakat. Walaupun definisi ini sudah lama dan barangkali menjadi grand teori pada ilmu-ilmu sosial, tapi keberlakuannya masih bisa kita pakai sampai saat ini, terutama pada poin terakhir tadi, yaitu penemuan baru dari sesuatu yang ada di dalam masyarakat. Nah, kita lihat pada masa ini temuan-temuan baru baik berupa material ataupun non-material itu membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat kita. Saudara-saudara, lebih lanjut kita akan menelusuri, ternyata terdapat 4 karakteristik fenomena sosial. Yang pertama, karakteristiknya itu dirasakan oleh banyak orang.
Jadi bukan 1-2 orang saja, tapi banyak orang. Maka dia menjadi fenomena. Yang kedua, kondisi tidak menyenangkan. Nah, tentu tidak menyenangkan banyak orang. Kondisi yang perlu pemecahan. Pemecahan masalah harus secara kolektif atau keseluruhan. Nah, ini adalah karakteristik dari fenomena tadi. Dan kalau kita dalami secara intens, maka hal itu akan secara nyata dapat kita simak dalam kehidupan masyarakat. Lalu apa penyebab fenomena sosial ini? Dalam banyak literatur mengatakan bahwa yang pertama faktor kultural atau budaya. Cakupan dari faktor kultural ini adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Kemudian yang berikutnya faktor struktural, yaitu keadaan yang mempengaruhi struktur atau sesuatu yang disusun secara berpola dan itu mengalami perubahan. Pola-pola hubungan antar individu, antar kelompok itu merupakan struktur. Dan itu bisa menjadi fenomena. Contoh fenomena sosial ini antara lain, kalau kita lihat yang sedang marak di lingkungan kita, korupsi, ketimpangan ekonomi, kesenjangan regional, keragaman etnis, isu lingkungan, hoax, migrasi, pendidikan, kesehatan masyarakat, itu semua adalah fenomena sosial. Nah, kalau fenomena ini kita kaitkan dengan masalah, jadi fenomena kemudian diikuti nanti dengan masalah. Nah, apa itu masalah? Masalah, Profesor Madri almarhum memberikan batasan, yaitu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Atau juga bisa disebut kesenjangan antara Dasein dan Dasein. Harapan dan kenyataan yang berbeda. Nah, masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Itu ringkasannya. Ya. Jadi, keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mengapa terjadi kesenjangan itu? Dan kesenjangan itulah merupakan masalah. Dan itu core dari masalah penelitian. Nah, pada sisi lain, kita sering dihadapkan dengan juga istilah problem. Apa itu masalah? Apa itu problem? Problem adalah hal-hal yang masih belum dipecahkan. Sedangkan masalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi masalah itu sesuatu yang mendesak harus diselesaikan. Tapi kalau problem itu belum terpecahkan. Nah, problem bisa menjadi masalah, tapi masalah-masalah yang banyak itu bisa menjadi problem. Jadi saya harapkan Anda terutama pada waktu menulis di disertasi, hal seperti ini harus jelas dan tegas.
Lalu bagaimana dengan permasalahan? Oke, masalah adalah setiap isu kecil yang berkembang dari sebuah isu besar yang tersaji apa adanya dari sumber lapangan. Itu masalah. Sedangkan permasalahan adalah pertentangan setiap isu tersebut yang diramu sedemikian rupa dengan menyertakan pemikiran-pemikiran penulis. Jadi kalau kita menyertakan pemikiran-pemikiran kita kepada isu, pertentangan isu, itulah sebenarnya permasalahan. Kalau masalah tadi, setiap isu sekecil apapun yang berkembang, yang terjadi apa adanya dari sumber atau dari lapangan. Demikian kalau kita pahamkan, maka sebenarnya ada pembeda antara masalah, fenomena, kemudian ada pula yang disebut dengan permasalahan. Itu saya anjurkan pada saudara-saudara mahasiswa untuk lebih hati-hati mencermati dengan secara seksama. Manakala kita menemukan apa yang akan kita tulis tadi secara baik, maka insya Allah tulisan yang akan kita tuliskan menjadi sesuatu yang baik. Saya kira itu yang dapat saya berikan sebagai referensi awal untuk membuka cakrawala berpikir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.